Pernah gak sih lo ngerasa takut atau grogi pas lo lagi ngomong di depan umum? Gua rasa semua orang pernah ngalamin itu. Entah itu lagi presentasi di sekolah, rapat di kantor, atau sekedar lagi ngobrol sama teman-teman. Ngomong di depan banyak orang itu emang jadi momen yang bisa bikin deg-degan buat banyak orang. Tapi lo tenang aja, karena di video kali ini gua mau ngasih tahu 7 kesalahan yang harus lo hindari pas lo lagi berbicara di depan umum. Pertama, gak ngerti pendengar lo. Salah satu kesalahan yang gak banyak orang tahu pas lagi ngomong di depan umum itu, mereka gak ngenalin atau ngerti tentang siapa sebenarnya pendengar mereka. Ini bisa bikin pesan yang mau lo sampein jadi gak cocok sama kebutuhan atau harapan mereka. Nah, solusinya simple. Lo coba riset dulu tentang pendengar lo sebelumnya. Cek aja latar belakang mereka. Apa sebenarnya minat mereka, dan apa pengetahuan yang kira-kira mereka punya. Hal ini biar lo bisa nyusun dan nyampein pesan yang lebih nyambung dan menarik buat mereka. Kedua, ketergantungan berat sama catatan. Kadang, lo itu terlalu bergantung sama catatan atau bahkan bacaan yang udah lo siapin. Ini bisa bikin lo jadi kurang interaktif sama pendengar dan bikin presentasi lo jadi terasa kaku, hambar, dan ngebosenin. Lo bakal kelihatan kayak orang yang lagi baca teks aja dan gak kelihatan lagi presentasi. Solusinya simple. Lo persiapin materi lo yang matang sebelumnya dan lo kuasain sepenuhnya. Kuncinya, jangan dihafal, tapi dipahami. Catatan yang lo bawa itu, jadiin poin-poin buat pengingat aja kalau sekiranya lo lupa pas lagi presentasi. Jadi, waktu lo ngomong, lo bisa lebih leluasa dan lebih gampang nyambung sama pendengar, karena lo gak harus bolak-balik ngeliat catatan. Dan lo juga bakal kelihatan pinter karena lo nguasain topik yang lagi lo bicarain. Ketiga, gerakan tubuh yang kurang. Gerakan tubuh itu jadi salah satu hal yang penting dari komunikasi nonverbal. Poin ini tuh penting banget buat ngebikin presentasi lo jadi lebih hidup dan menarik. Kalau lo kurang gerakan tubuh pas lagi ngomong, bisa-bisa presentasi lo jadi ngebosenin. Lo bakal kelihatan kaku dan gak percaya diri dengan gerakan tubuh lo yang pasif. Solusinya adalah, lo harus pakai gerakan tubuh yang baik dan juga cocok sama pesan yang mau lo sampein. Misalnya, atur postur tubuh lo, pakai gerakan tangan yang tepat, dan juga ekspresi wajah yang pas. Ini bakal nambahin nilai plus buat presentasi lo. Gue saranin, coba deh, lihat di YouTube pembicara-pembicara terkenal, dan lo pelajarin gerakan tubuh mereka. Pelajarin gimana mereka bisa ngebuat audiens mereka jadi tertarik sama hal yang lagi dibicarain dengan make gerakan tubuh mereka. Keempat, gak nyiapin materi dengan baik. Kalau lo gak nyiapin materi dengan baik, bisa-bisa pas presentasi lo jadi bingung sendiri dan bikin lo gak fokus. Nah ini gak bagus banget, karena bisa bikin lo kelihatan gak profesional dan gak kredibel. Kalau lo sendiri aja gak paham sama apa yang mau lo bicarain, apalagi orang yang lagi dengerin. Nah, solusinya adalah rencanain presentasi lo dengan baik, mulai dari tujuan, struktur, sampai kontennya. Dengan persiapan yang matang, lo bakalan lebih pede dan lebih lancar pas lagi ngomong di depan umum. Kelima, ngomongnya kecepatan atau lambat banget. Kecepatan bicara yang gak pas bisa bikin pendengar lo itu bingung dan hilang minat dengerin lo. Karena siapa sih yang suka dengerin orang yang kalau ngomong itu terlalu cepat atau terlalu lambat? Buat ngatasin hal ini, lo harus sesuaiin kecepatan bicara lo sama kebutuhan pendengar. Coba buat ngomong pakai tempo yang imbang dan kasih jeda yang pas antar kata atau kalimat. Soalnya, hal ini bakal ngebantu pendengar lo buat ngikutin presentasi lo lebih baik. Nah, buat latihannya, lo bisa rekam sendiri suara lo pas lagi ngomong. Dari sini, lo bisa nilai sendiri dan review. Kira-kira tempo ngomong lo itu udah pas atau belum. Keenam, mengabaikan waktu. Kalau lo ngelewatin batas waktu yang udah ditetapin, bisa-bisa presentasi lo jadi nggak kondusif dan malah ngeganggu jadwal acaranya. Presentasi yang kelamaan bisa bikin pendengar lo jadi bosen dan hilang minat sama presentasi lo. Sama juga halnya presentasi yang kecepatan bisa bikin pendengar lo bingung karena poin-poinnya nggak disampaikan dengan baik. Nah, solusinya, bikin jadwal yang rinci dan atur waktu presentasinya dengan baik.
Coba buat pasang timer pas lo lagi latihan dan hitung durasi lo pas ngomong. Supaya lo bisa ngira-ngira waktu yang diperluin pas lo nanti presentasi. Lo juga harus nyempetin waktu yang cukup buat jawab pertanyaan dari pendengar dan nyisihin waktu buat bikin kesimpulan dari presentasi lo. Ketujuh, kurang kontak mata. Kontak mata yang kurang bisa bikin hubungan antara lo sama pendengar lo jadi kurang bagus. Karena lo bikin mereka nggak ngerasa terlibat dalam presentasi lo. Contohnya aja nih, kalau lo lagi ngomong sama orang dan orang itu nggak natap mata lo pasti ngerasa dicuekin kan? Nah, sama juga halnya kayak pendengar-pendengar lo, kalau lo kurang atau bahkan nggak ada kontak mata. Nah, solusinya, coba jaga kontak mata sama pendengar lo selama presentasi. Tapi jangan berlebihan juga ya. Ini bakal ngebantu buat ngebangun hubungan yang lebih erat sama pendengar lo dengan adanya kontak mata. Sekali lagi gue saranin, coba deh lo pelajarin tentang gimana pembicara-pembicara terkenal itu bikin kontak mata sama audiens mereka. Nah, dengan ngehindarin kesalahan-kesalahan ini dan latihan yang konsisten, gue yakin lo bisa jadi pembicara yang lebih pede dan lebih lancar pas lagi ngomong di depan umum. Semangat! Semoga tipsnya bermanfaat. Makasih udah nonton. See you on the next video.